Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi kelas 11. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri, dan definisi teks eksplanasi. Hari ini kita mempelajari tentang analisis struktur dan kebahasaannya. Dalam teks eksplanasi ada struktur dan kebahasaan. Kita menuju ke struktur teks eksplanasi. Dalam struktur teks eksplanasi ada 3 strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan proses. Yang ketiga, penutup. Saya ulangi lagi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan proses. Dan yang ketiga, penutup. Untuk lebih mengetahui lebih jauh, mari kita lihat satu persatu dari pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian awal teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Di sini bisa kita lihat dari contoh kalimat. Dari contoh kalimatnya kita bisa amati teks ini berceritakan tentang Gunung Merapi atau gunung meletus ya. Ini bagian tentang pernyataan umumnya. Kita lihat gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyembur lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material lainnya. Di sini kita lihat berisi gambaran umum dari suatu aspek atau peristiwa. Gambaran umumnya bisa kita lihat dari kalimatnya, yaitu menjelaskan secara umum tentang letusan gunung berapi ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita menuju ke penjelasan proses. Penjelasan proses di sini adalah hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bisa kita lihat di sini masih bertemakan tentang gunung berapi yang tadi sesuai dengan di pernyataan umum yang bagian awal. Sini kita lihat penjelasan prosesnya. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Di sini teksnya bisa kita lihat penjelasan proses, yaitu proses terjadinya gunung berapi atau proses meletusnya gunung berapi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang penutup dari struktur teks eksplanasi. Di sini adalah bagian akhir dalam teks eksplanasi sebagai simpulan sudut pandang faktor dan penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Di sini kita lihat teks penutupnya, itu peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu. Dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Di sini bisa kita lihat tentang bagian penutupnya adalah sebagai simpulan sudut pandang dari faktor dan penyebab munculnya fenomena, dan juga ada pesan-pesan moral yang disampaikan dalam teks ini. Selanjutnya, setelah tadi bagian struktur, maka kita menuju ke bagian kebahasaan. Dalam kebahasan teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah istilah, yang kedua ada keterangan waktu, dan yang ketiga ada konjungsi. Saya ulangi lagi, kebahasaan dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama istilah, kedua keterangan waktu, dan yang ketiga konjungsi. Mari kita belajar masing-masing dari 3 kebahasaan ini. Kita mulai dari istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses,
keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Untuk mengetahui makna istilah yang ada di dalam teks eksplanasi yang kita baca, kita bisa melihat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, satu lagi, proses pembentukan istilah ada 3 cara. Yang pertama, pemadaan atau penerjemahan. Contohnya busway menjadi jalur bus atau jalur bus. Yang kedua, penyerapan kosakata asing. Misalnya camera ya menjadi kamera. Yang ketiga ada gabungan penerjemahan dan penyerapan. Misalnya subdivision menjadi subbagian. Istilah baru dapat dibentuk juga dalam pemadaan atau melalui penerjemahan atau penyerapan kata asing. Jadi yang saya ucapkan tadi boleh kalian dicatat kembali karena itu merupakan tambahan dari istilah dalam kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya kita masuk kepada keterangan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Mari kita lihat tabelnya. Di sini ada tabel, yaitu terdiri dari 3 kolom, ada nomor, kata hubung, dan kata temporal. Kata hubung keterangan waktu bisa menggunakan kata pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, dan sepanjang. Sedangkan kata temporal keterangan waktu bisa kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Selanjutnya kita menuju ke bagian konjungsi. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Berikut adalah beberapa bagian konjungsi antar kalimat. Ini adalah jenis konjungsi antar kalimat dan contoh kata yang digunakannya atau kata kerja yang digunakannya. Kita lihat dari konjungsi antar kalimat pertentangan. Ya, nomor 1 ini adalah konjungsi antar kalimat pertentangan. Contoh kata yang biasa digunakan adalah akan tetapi, namun, biarpun, demikian, walaupun, demikian, meskipun demikian, dan sesungguh pun demikian. Kemudian kita lihat yang kedua, jenis konjungsi antar kalimat waktu. Contoh kata yang biasa digunakan adalah kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan selanjutnya. Kemudian nomor 3 ada konjungsi antar kalimat penambahan. Contoh kata yang digunakan adalah tambahan pula, lagi pula, dan setelah itu. Selanjutnya di nomor 4 ada konjungsi antar kalimat pembalikan. Contoh kata yang digunakan adalah sebaliknya. Yang kelima ada jenis konjungsi antar kalimat, yaitu jenis konjungsi antar kalimat keadaan. Contoh katanya adalah sesungguhnya dan sebenarnya. Kemudian ada nomor 7, jenis konjungsi antar kalimat penguatan. Contoh katanya adalah malahan dan bahkan. Kemudian ada konjungsi antar kalimat di nomor 7 adalah konjungsi antar kalimat konsekuensi. Dan contoh kata yang biasa digunakan adalah dengan demikian. Selanjutnya bagian terakhir adalah jenis konjungsi antar kalimat akibat. Contoh kata yang digunakan adalah oleh karena itu dan oleh sebab itu. Baik, ini adalah tadi materi tentang kebahasan dan struktur teks eksplanasi. Saya berharap kalian bisa mempelajarinya dengan baik, dan jika kalian ingin mencatat, silahkan dicatat. Jangan lupa, setelah kalian belajar, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.